Dengan cara komunikasi ini, suami itu mau mengakui perselingkuhannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik, di edisi kali ini Bun, saya ingin membagikan pengalaman salah satu klien saya yang mengikuti program bimbingan mengembalikan cinta dan kesetiaan suami. Nah, saya merasa itu perlu membagikannya karena saya meyakini cara beliau dalam melakukan arahan-arahan saya itu bisa diteladani dan bisa dijadikan contoh buat sahabat Bunda yang mungkin saat ini juga menghadapi suami yang selingkuh. Nah, jadi waktu itu masalah yang beliau hadapi adalah suaminya ini punya gejala-gejala yang cukup nyata bahwa dia sedang punya affair dengan wanita lain. Iya, dari perubahan sikapnya, cara berpenampilannya, perubahan gaya bicaranya, perubahan dalam kebiasaannya, ya pokoknya semua itu menunjukkan bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu dari istrinya. Dan klien saya ini bahkan sempat memergoki berbagai bukti perselingkuhan suaminya. Ya mulai dari chat-chat di WA suaminya, DM Instagram, Messenger Facebook, ya aplikasi-aplikasi kencan, bahkan galeri di HP suaminya. Secara naluri sebagai istri yang merasa dibohongi dan dikhianati suami, ya tentunya hati beliau sakit hati sekali ya Bun. Beliau tanya ke suaminya, "Mas, ini apa? Kamu selingkuh ya? Siapa wanita itu, Mas? Berani-beraninya ya, Mas, kamu tuh bohongi aku. Selama ini, nih, bukti-bukti udah jelas ada di depan mata. Kamu masih ya berani-beraninya bohong? Apalagi yang kamu sembunyikan dari aku, Mas? Ayo jawab jujur." Nah, saat itu suami beliau bukannya mengakui perbuatannya, malah dia balik marah dan berusaha mencari banyak dalil pembenaran. Suaminya bilang nih, "Apaan sih kamu? Kamu tuh ganggu privasi aja ya. Dan berani-beraninya ya kamu curi HP aku. Udah berani ya sama suami kamu ya. Dasar istri gak tahu diri." Ya, mendengar jawaban suaminya, klien saya ini makin sakit hati dan mereka akhirnya ya terlibat debat kusir. Entah siapa yang menang. Yang jelas suasana rumah tangga beliau jadi makin kacau. Akhirnya karena tensi pertengkaran ini semakin memuncak dan rasa-rasanya ya rumah tangganya beliau diambang kehancuran, beliau memutuskan untuk menghubungi Mbak Dinda dan minta dijadwalkan bimbingan dengan saya. Nah, di sini ketika saya pertama bertatap muka ya via video call ya dengan beliau, ya saya perhatikan auranya di sini memang sedang redup, Bun. Secara batin, beliau di sini sedang lemah dan sedang tidak baik-baik aja. Artinya, secara rohani, secara spiritual, beliau ini butuh dikuatkan terlebih dahulu. Karena beliau di sini sudah memutuskan ikut bimbingan saya, maka saya berikan sebuah pegangan untuk beliau, yaitu media buka aura berupa cincin emas Anira yang sudah saya tirakatkan dan ya saya riyaduhi secara khusus untuk membantu agar aura beliau di sini kembali bersih dan supaya beliau di sini punya energi spiritual yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan waktu itu Bun, saya tidak hanya menyarankan beliau untuk memakai cincin Anira saja ya dan melakukan penyelarasan energinya, tapi juga saya berikan beberapa anjuran, terutama tentang cara berkomunikasi dengan suaminya yang saat itu masih larut dengan hubungan gelapnya dengan wanita lain. Oke, jadi yang pertama, saya meminta beliau untuk menutup dulu topik mengenai perselingkuhan suaminya dan lebih fokus memperbaiki dan memperbanyak sholatnya. Ya, yang tadinya cuma sholat fardu dan ya agak ditunda-tunda, sekarang saya minta beliau untuk didahulukan dan ditambah dengan sholat sunnah. Nah, lalu yang kedua, saya minta beliau untuk rutin melakukan olah nafas setelah sholat ya sambil membaca zikir asma ar-Rahman ya, ya Rahman, ya Rahim. Jadi setiap satu kali beliau menghela nafas ya, maka satu kali kalimat zikir keluar dari mulut beliau. Nah, ini tujuannya untuk apa? Nah, tentu saja untuk mengakses nur atau cahaya Allah untuk masuk ke dalam
kolbu beliau supaya hati beliau di sini lebih tenang ya, lebih tegar dan lebih bercahaya. Lalu yang ketiga, saya juga minta beliau di sini untuk menahan diri untuk bicara topik apapun yang sekiranya itu memancing ya keributan. Entah itu ngomongnya mengenai perselingkuhan suami, ngomongin chat-chat di HP suami, ngomongin si pelakor. Bahkan saya juga melarang beliau untuk mengkritik atau menyalahkan suaminya. Nah, di sini kenapa saya larang? Oke, saya kasih tahu ya Bun. Suami yang udah kena pengaruh wanita lain itu nggak bisa dikasih tahu, nggak mau disalahkan. Ketika Bunda makin menyalahkan suami, ya suami malah makin melawan dan cari pembenaran. Jadi ya kayak percuma Bun. Ya makanya di sini saya minta klien saya untuk fokus aja ke 3 hal tadi. Nah, aktivasi ya dan penyelarasan energi aura dari cincin Anira itu Bunda perbanyak dan juga Bunda perbaiki ibadah serta latihan olah nafas. Dan semua itu Bunda lakukan sambil menjalani ya rumah tangga seperti biasanya, seolah ya kayak nggak terjadi apa-apa. Setelah diistiqomahkan selama kurang lebih 1 minggu, di mana beliau di sini sudah mulai tenang ya, tegar dan tidak terombang-ambing oleh emosi, dan aura beliau pun juga sudah tampak lebih bercahaya. Maka di sesi konsultasi yang ketiga ya, saya anjurkan beliau untuk memulai lagi komunikasi dengan suaminya. Nah, sebelum bicara, saya minta beliau untuk sholat sunnah 2 rakaat, terserah sholat apa ya, mau sholat hajat, sholat sunnah wudhu, sholat istikharah, terserah. Setelah sholat dan berdoa, beliau mulai mendekati suaminya ya dan menyunggingkan senyum. Dan kebetulan waktu itu suaminya ini sedang santai Bun. Nah, sesaat setelah menyuguhkan teh ya dan berbasa-basi ke suaminya, di sini beliau bilang, sebelumnya saya minta maaf ya, tapi sejujurnya Bunda ini lagi butuh penjelasan ayah tentang chat-chatan dan foto-foto kemarin. Insya Allah Bunda siap mendengarkan penjelasan dari alasan ayah. Ya, awalnya suami beliau di sini ragu ya Bun. Karena itu beliau melanjutkan kalimatnya sambil memegang tangan suaminya dan menciumnya. Kalau ayah belum siap cerita sekarang, gak apa-apa. Tapi aku mohon, kalau ayah memang punya hubungan dengan wanita lain, tolong segera diselesaikan urusannya ya. Terutama kalau ayah masih ingin rumah tangga kita tetap utuh. Bunda mohon dengan sangat ya. Ya, ayah lebih tahu apa yang harus dilakukan. Nah, karena kalimat ini diucapkan setelah sholat ya, masih dalam keadaan berwudu, itu rasanya tuh nyes banget di hati Bun. Dan setelah klien saya bilang begitu, ya, suaminya mulai berterus terang ya, menceritakan semuanya pada klien saya, lalu meminta maaf atas kesalahannya. Nah, sahabat Bunda, inilah berkah dari kondisi batin dan rohani yang jernih. Ya, tenang, aura yang positif dan kolbu yang murni, karena ya kedekatan kita kepada Allah. Nggak pakai ngotot ya, tapi hasilnya melebihi apa yang kita harapkan. Nah, kenapa? Ya, lagi-lagi karena Allah lah yang maha menggerakkan hati suami kita, bukan kita. Karena itu, ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah itu penting ya, sangat penting sekali. Karena itu, buat sahabat Bunda yang punya masalah serupa dan ingin dibimbing seperti klien saya tadi, silakan Bunda boleh mendaftar di nomor yang ada di sini. Baik, semoga bermanfaat ya Bun. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.